Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya, yang sempat tertunda. Mohon maaf, kemarin saya ada acara dan Rabu pekan lalu itu anak saya demam tinggi. Jadi mohon maaf, saya baru sempat melakukan video pembelajaran hari ini. Ini vakum yang kotor mana? Sebentar ya, teman-teman. Vakum yang kotor mana? Baik, teman-teman. Kemarin kita sudah sampai di sini ya. Kita sudah sampai di estimasi terkait penyisian piutang usaha. Saya sudah menjelaskan mengenai dua metode untuk penghapusan piutang ya, ada metode direct write-off, metode penghapusan langsung, dan metode allowance for doubtful account, yaitu metode penyisian piutang tak tertagih. Ya, sekarang kita akan lanjutkan mengenai disposisi piutang usaha. Apa itu disposisi? Disposisi, pelepasan ya, pelepasan atau pengalihan atau bisa juga penghapusan. Nah, perusahaan melakukan disposisinya ini dengan menjual piutang ya. Perusahaan melakukan penjualan piutang ini dengan dua alasan utama. Kenapa? Yang pertama, piutang bisa menjadi satu-satunya sumber kas yang masuk akal. Ya, jadi ketika perusahaan membutuhkan kas, ya terkadang kan perusahaan kan biasanya butuh kas cepat gitu ya. Nah, salah satu akun yang paling mudah untuk dicairkan itu adalah piutang. Ya, maka inilah alasan kenapa perusahaan itu menjual atau mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga. Kemudian alasan yang kedua yaitu penagihan dan pengumpulan uang seringkali memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak. Jadi memang kalau perusahaan itu punya piutang, buat nagihnya itu nggak mudah dan nggak murah ya. Piutangnya berapa, biaya buat nagihnya kadang bisa lebih mahal. Nah, kalau kayak gini nanti kan akan membuat perusahaan malah akan jadi rugi kan. Nah, makanya nanti akan ada suatu transaksi untuk menjual piutang. Ya, jadi piutang itu bisa diperjualbelikan. Jadi sekali lagi untuk disposisi ini adalah pengalihan ya, pengalihan piutang ya. Tadi ya perusahaan butuh kas cepat, maka perusahaan bisa menjual atau mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga biar apa? Biar dapat kas ya. Biar dapat kas. Nah, ini kalau dalam istilah bisnis, istilah dalam dunia bisnis itu namanya factoring ya. Ya, factoring ya, pengalihan piutang. Kita lihat factoring ini tuh apa ya? Nah, jadi untuk factoring ini tadi ya, perusahaan misal lagi butuh kas, nanti perusahaannya akan mengalihkan piutangnya ke perusahaan, akan mengalihkan piutangnya ke pihak ketiga. Pihak ketiga di sini siapa? Pihak apa perusahaan keuangan atau perusahaan jasa keuangan. Nah, perusahaan jasa keuangan ini yang sebagai faktornya, sebagai faktor. Ini biasa juga kalau teman-teman pernah dengar ya namanya anjak piutang. Nah, inilah anjak piutang tuh. Nanti si perusahaan kan akan menyerahkan piutangnya kepada si factoring ya, perusahaan factoring ini. Nah, misal gampangnya gini lah ya, si A punya piutang ke B. Ya, si A punya piutang ke B. Kemudian si C ini sebagai faktor ya, perusahaan jasa keuangan tadi. Nah, si B akan mencatat apa? Si B berarti kan yang berhutang, berarti akan mencatat account payable ya atau hutang. Sementara si A, balikannya ya, akan mencatat account receivable atau piutang. Nah, misal piutang itu jatuh temponya itu 60 hari ya misalnya. Nah, si A ini kondisinya ini lagi butuh banget kas dalam waktu dekat. Maka piutang ini nanti bisa difaktorkan atau dialihkan ke perusahaan factoring ya, yang C tadi ya, perusahaan factoring yang C tadi. Nah, si C atas anjak piutang ini tadi dia akan membebankan service charge ya atau finance charge, beban jasa keuangan yang di sini berkisar antara 1 sampai 3% gitu ya. Mari kita lihat ilustrasinya. Asumsikan di sini bahwa Sai Furniture menjual piutang senilai $600.000 kepada pihak federal. Pihak pembiayaan federal menilai service charge sebesar 2% dari jumlah piutang yang terjual. Maka
Jurnal yang dilakukan untuk mencatat penjualan furniture adalah ya di sini si saya menjual piutang. Berarti si saya akan memperoleh akan menerima kas ya, akan menerima kas. Maka dia akan mendebit kas ya, mendebitkan sebesar 600.000 bukan? Bukan ya, karena di sini ada service charge sebesar 2%. Ya, service charge-nya 600.000. Service charge-nya 2% dikali dengan total piutang. Ya, 2% dikali total piutang 600 sehingga hasilnya 12.000. Nah, si Sai akan mendebit kas dan service charge dan akan mengkredit piutang. Kenapa? Ya karena ini ya, dia menjual, kemudian dia memperoleh kas, kemudian dia debit juga beban biaya jasa, dan kemudian dia menghapus piutang yang sudah dijualnya kepada pihak federal ya, pihak jasa keuangan tadi si federal itu ya. Maka dia menghapus piutangnya sebesar 600.000 dengan mengkredit piutang ini. Kemudian penjualan menggunakan kartu kredit. Ini sebenarnya konsepnya sama seperti piutang usaha yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Retail mencatat slip kartu kredit dengan cara yang sama seperti cek yang disimpan dari penjualan tunai. Kemudian retail membayar penerbit kartu kredit dengan biaya 2-6% dari harga faktur atas jasa yang diberikan. Kita lihat lagi ilustrasinya. Lee Company membeli unduhan musik senilai $6.000 untuk restonya dari Young Music Company menggunakan kartu Visa First Bank. First Bank membebankan service charge sebesar 3%. Maka jurnal yang dibuat Young Music untuk mencatat transaksi ini adalah yang membeli si Lee. Kemudian berarti yang menerima kas adalah si Young Music ya. Apa nak? Yang music berarti akan mendebit kas ya, karena dia menerima kas sebesar bukan full 6.000 ya, karena di sini ada service charge-nya sebesar 3%. Sama seperti tadi ya, hitungannya ya, 3% dikali dengan total piutangnya ya, 6.000. Kemudian si Li ini dia akan apa yang dia bertambah yaitu pendapatannya ya, pendapatan penjualan yang bertambah sebesar 6.000. Ya, dia mendebit kas dan service charge dan mengkredit pendapatan penjualan. Kasnya bertambah, beban bertambah, pendapatannya juga bertambah. Nah, selesai sudah untuk piutang usaha. Ya, sekarang kita akan masuk ke piutang wesel atau wesel tagih atau notes receivable. Perusahaan juga bisa memberikan kredit dengan imbalan instrumen kredit formal yang dikenal sebagai surat promise, ya. Surat promise, namanya promise, ya. Promise dalam bahasa Inggris, promise, artinya janji. Kita lihat, promissory note adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai permintaan atau pada waktu yang pasti. Nah, di sini teman-teman garis bawahi janji tertulis ya. Notes receivable ini janji tertulis. Inilah bedanya antara notes receivable dengan account receivable. Ya, kalau account receivable kan tidak ada tertulis hitam di atas putih ya. Tapi kalau notes receivable ini tuh piutang yang benar-benar ditulis di atas kertas bahwa suatu perusahaan ini mempunyai piutang gitu ya. Jadi, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Nanti NR ini, notes receivable ini biasanya nanti akan ada pokok piutangnya berapa ya, kemudian bunganya berapa, dan juga ada jangka waktu jatuh temponya. Bisa bulan, bisa hari, atau tahun. Kemudian surat promus ini bisa digunakan untuk ketiga hal berikut. Yang pertama, ketika individu dan perusahaan meminjamkan atau meminjam uang. Ya, jadi ketika individu atau perusahaan meminjam uang, yang namanya meminjam uang ya, bisa di bank atau bisa di perusahaan lain gitu ya. Nah, itu nanti biasanya akan diterbitkan notes receivable ini, surat promise ini. Ya, jadi nanti akan ada pernyataan hitam di atas putihnya tuh jelas gitu ya. Di situ juga nanti akan tertera berapa uang yang dipinjam,
kapan akan dikembalikan, dan seterusnya. Kemudian kedua, belum, sebentar lagi nak. Kemudian surat promise ini digunakan ketika jumlah transaksi dan jangka waktu kredit melebihi batas normal. Ya, jadi ketika suatu perusahaan menjual barang secara kredit, kan nanti kan akan muncul piutang ya. Tapi ternyata kemudian si pembeli ini tidak bisa, belum nak, sebentar lagi sayang. Kan Ditunggu udah aja. sebentar lagi. Ya belum, sebentar lagi Kan tunggu udah. aja. Allahu Akbar. Bentar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian kondisi yang kedua yaitu ketika jumlah transaksi dan jangka waktu kredit melebihi batas normal. Nah, si perusahaan kan ketika menjual barang kan nanti akan muncul piutang ya. Nah, tapi ternyata kemudian ketika udah jatuh tempo, si pembeli itu nggak bisa bayar tepat waktu gitu. Nggak bisa bayar tepat waktu, bahkan udah melebihi batas waktu jatuh temponya, udah melebihi batas normal waktunya. Nah, kalau kondisinya kayak gini, ini tuh bisa nanti diterbitkan wesel tagih ini. Ya, jadi seperti yang saya bilang kemarin ya, bisa aja yang awalnya piutang usaha, kemudian nanti akan berubah menjadi wesel tagih ya ketika terjadi kondisi ini gitu. Jadi nanti akan ada piutang usaha jadi nanti akan ada yang awalnya piutang usaha kemudian berubah menjadi wesel tagih. Ada hitam di atas putih ya, janji tertulis untuk membayarkan piutangnya. Kemudian yang ketiga, dalam penyelesaian piutang usaha ini ada kaitannya dengan yang kedua ya. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk surat promise itu seperti apa sih? Bentuk wesel itu seperti apa sih? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Bagi penerima pembayaran, payee ya. Jadi di sini ada payee, ada maker ya. Bagi payee itu orang yang menerima pembayaran ya. Bagi si payee, surat promise ini adalah wesel tagih. Sementara bagi si maker, si pembuat janji atau si payer atau yang melakukan pembayaran, surat promise ini tuh wesel bayar. Ya, jadi baik wesel bayar maupun wesel tagih itu barangnya ya sama-sama ini gitu. Ya, yang membedakan adalah kalau bagi si PI ya berarti ya yang menjual lah berarti ya misalnya gitu ya. Si bagi yang penjual yang menerima pembayaran itu namanya wesel tagih, dan bagi si yang berhutang yang membuat janji yang melakukan pembayaran itu namanya wesel bayar ya. Kita lihat di sini. Di sini di mana di surat promise ini ada nominalnya ya, ada 1000, ini apa nih, 1000 apa? Ya anggaplah $1000 lah gitu ya. Nggak jelas ini. $1000 ini merupakan jumlah, ada jumlah, ada jumlah, ini kok nggak muncul. Ada jumlah nominalnya ya, ada nominal piutangnya ya, nominal piutang weselnya. Kemudian di sebelahnya ada tanggal piutang wesel ada tempat di mana wesel itu dibuat, kemudian dan tertanggalnya berapa ya. Ini tanggal piutang weselnya di sini 1 Mei. We promise to pay, kami berjanji untuk membayar. Nah, di sini ada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya waktunya 2 bulan setelah tanggal ini, tanggal 1 Mei ini. Nah, di sini ada pihak yang menerima pembayaran ya. Si payee-nya di sini adalah si Wilma Company. Kemudian di sini ada terbilangnya ya. Kalau di atas ini angkanya, di bawahnya ini terbilangnya. Kayak kwitansi lah gitu ya. Kayak kwitansi. Kemudian ada juga bunganya ya. Ada tingkat bunga, tingkat suku bunga ini per tahun ya. Tingkat suku bunga tahunan ya, 12% di sini. Kemudian, nah yang ini yang berhutang ya, yang berhutang, yang membuat janji. Di sini yang berhutang adalah Calhoun Company. Dia berhutang kepada Wilma Company. Ya, jadi sekali lagi yang membuat wesel ini adalah yang berhutang. Jadi di sini yang membuat wesel ini, yang membuat surat promise ini adalah Calhoun Company. Ya. Jadi ini adalah surat pernyataan janji bahwa Calhoun Company akan membayarkan uang sebesar $1000 kepada Wilma Company dalam jangka waktu 2 bulan ke depan. Ya, jadi 2 bulan itu setelah diterbitkan. Jadi 2 bulan setelah diterbitkan wesel tagih ini, 2 bulan setelah tanggal 1 Mei.
Gitu ya. Jelas ya? Kemudian kita akan menentukan tanggal jatuh tempo. Bagaimana menentukannya? Jatuh tempo wesel tagih dinyatakan dalam jangka waktu. Bisa bulanan, bisa harian. Nah, kemudian ini perhitungan bunganya. Bagaimana menghitung bunga? Kalau namanya wesel tagih ya, pasti ada ke apa pasti kaitannya dengan bunga ya. Wesel tagih pasti kaitannya dengan bunga. Dari sini perhitungan bunganya menggunakan rumus ini ya. Nilai pokok wesel, nilai nominal, dikali dengan tingkat suku bunga tahunan. Kemudian dikali lagi dengan periode atau waktu termin dalam 1 tahun. Kita akan lihat, tunggu dulu. Dari yang tadi ya, dari contoh yang tadi berarti dari apa wesel tadi. Berarti tadi nilai pokok weselnya berapa? Kalau kita coba hitung di sini. Nilai pokok wesel berarti 1.000 ya tadi ya. 1.000 kemudian dikali dengan tingkat suku bunganya 12% ya tadi. Kemudian dikali dengan tadi jangka waktunya 2 bulan. 2 berarti 2 per 12 ya. Karena waktunya 2 bulan maka bandingannya adalah bulan juga ya. Sekali lagi 1.000 dikali 12% dikali dengan 2 per 12. Itu untuk menghitung bunga. Tunggu ya teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini saat menghitung hari, hilangkan tanggal wesel diterbitkan, tetapi sertakan tanggal jatuh tempo. Nah, ini untuk perhitungan bunganya kita lihat contohnya ya. Di sini teman-teman bisa lihat eh, ada periode atau termin wesel. Di sini nominalnya yang pertama ya ada $730, kemudian tingkat suku bunga tahunannya 9% dan periodenya 120 hari. Kemudian yang kedua nominalnya ini 1.000, kemudian suku bunganya 8% dan periodenya 6 bulan. Kemudian yang ketiga ini nominalnya 2.000, kemudian suku bunganya 6% dan periodenya 1 tahun. Sekarang kita lihat bagaimana perhitungan bunganya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi ya. Nominal, nilai pokok atau nilai nominal weselnya, kemudian dikali dengan tingkat suku bunga dan dikali dengan periode. Kita masukkan ini ya, seperti biasa lah ya, 730, kemudian kita masukkan suku bunga 9% dikali dengan periodenya. Nah, ini teman-teman tolong perhatikan untuk periodenya ya. Periodenya di sini 120 per 360 ya. Kalau dalam akuntansi 1 tahun itu 360 hari. Asumsinya 360 hari. Maka di sini adalah karena di sini satuannya hari, berarti bandingannya juga harus hari ya, 120 per 360. Kemudian yang kedua ini 6 bulan. Ya, kalau bulan berarti bandingannya harus bulan. Ya, berarti 6 per 12. 6 per 12. Kemudian yang ketiga ini tahun ya, berarti bandingannya juga harus tahun. Ya, ini berarti langsung aja 1/1. Ya, jadi sekali lagi kalau untuk apa menuliskan periodenya itu bandingannya harus sama ya. Kalau misalnya hari ya bandingannya dengan hari. Kemudian kalau bulan ya bandingannya dengan bulan. Dan tahun juga bandingannya juga harus dengan tahun ya. Penyebutnya harus disesuaikan ya dengan apa yang diketahui di soal. Ya, kita lihat ilustrasinya. Calhoun Company menulis wesel tagih sebesar $1.000. Jatuh tempo 2 bulan, bunganya 12%, tertanggal 1 Mei. Belum, nak. Untuk menyelesaikan rekening terbuka open account atau untuk menggantikan piutangnya. Nah, maka buatlah jurnal untuk Wilma Company atas penerimaan wesel. Ya, di sini yang diminta bagaimana Wilma Company mencatat penerimaan wesel pada tanggal berapa nih harusnya? 2 bulan, 1 Mei, Juni, Juli. Berarti Juli ya, 1 Juli ya. Jatuh temponya. Nah, bagaimana Wilma mencatat penerimaan wesel pada tanggal 1 Juli? Wesel tagih pada piutang ya. Kok piutang? Kenapa ini dicatatnya piutang? Kenapa kreditnya piutang usaha? Ya, karena Calhoun ini awalnya kan dia punya utang.
ya, punya utang. Di sini diketahuinya gini kan, untuk menyelesaikan ini katanya untuk open account ya, untuk menggantikan piutangnya. Ya, jadi si Kalhun ini tuh awalnya punya utang yang kemudian dirubah menjadi Silakan kalau mau. wesel tagih ya. Jadi Umi sholat hutang berjamaah gak nih? Umi lagi nggak sholat lah ya, lagi sakit perut, ini lagi haid. Tapi Oke. udah sembuh. Belum ya, baru hari pertama kok. Nah, sana dulu. Oke, jadi tadi ya apa sih? Apa? Si Kalhun ini awalnya tuh punya hutang yang kemudian dirubah menjadi wesel tagih. Ya, jadi utangnya ini tuh diubah menjadi wesel tagih. Ya. Kalau utang diubah menjadi wesel tagih, maka judulnya akan seperti ini, wesel pada piutang usaha. Ya, jadi si Calvin ini tuh bukan utang yang muncul dari awal sebagai wesel tagih, itu tuh bukan ya, tapi ini adalah suatu perubahan yang tadinya piutang usaha Allahu diubah Akbar, menjadi Allahu wesel Akbar. tagih. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu ya. Asyhadu anna Muhammadar Kemudian kita masuk ke Rasulullah. penilaian wesel Hayya tagih. Tadi 'alal udah pengakuan shalah, ya. hayya Kemudian ini 'alal penilaian. falah. Qad Sebentar qamatis ya shalah, teman-teman. qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, baik. Sama seperti piutang usaha, perusahaan melaporkan wesel tagih jangka pendek sebesar nilai realisasi neto kas. Sama ya, seperti yang kemarin ya, sama seperti piutang usaha. Perusahaan melaporkan wesel tagihnya ini di wesel tagih jangka pendeknya ini di aset lancar ya, di laporan posisi keuangan sebesar nilai realisasi neto kas, sama seperti piutang usaha. Estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai realisasi kas dan pencatatan beban kerugian piutang dan cadangan maaf ya, dan cadangan tersebut dilakukan menggunakan cara yang sama seperti pada piutang usaha. Sama ya. Sama-sama menggunakan istilah penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan piutang tak tertagih. Ketika ada piutang yang tak tertagih, dilakukan penyisihan atau cadangan. Nah, kemudian kita masuk ke disposisi wesel tagih. Nah, udah masuk ke disposisi aja nih. Wesel bisa dimiliki sampai pada tanggal jatuh tempo. Kemudian, dalam beberapa situasi, pembuat wesel lalai. Ya, berarti yang berutang ini ya, yang berutang lalai. Sehingga penerima pembayaran harus melakukan penyesuaian yang sesuai. Artinya apa? Ketika si pembuat janji, ketika si yang berhutang, si maker atau si payer tadi, ya, orang yang berhutang itu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau katakanlah lalai seperti itu, maka si PI orang yang memegang wesel tagih itu harus membuat penyesuaian ke akunnya ya, ke akunnya. Jadi mungkin nanti harus disisihkan berapa yang sekiranya tidak akan tertagih ya, karena dia sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Kemudian pemegang catatan mempercepat konversi menjadi kas dengan menjual wesel tagihnya. Ya, sama seperti piutang usaha ya, yang bisa diperjualbelikan. Wesel tagih ini juga bisa. Kemudian masih disposisi wesel tagih. Ada dua wesel tagih itu ya, ada honor dan dishonor. Honor itu apa? Ya, yang baik ya, yang baik, yang bagus, yang layak. Wesel tagih yang layak. Sementara dishonor kebalikannya, berarti yang dishonor ini yang tidak baik, yang tidak layak, yang gagal bayar. Kita lihat ya, wesel tagih yang layak. Wesel tagih yang layak ini ketika ketika si maker ini mampu membayar jumlah penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Sementara untuk yang dishonor ini merupakan wesel yang tidak dibayar penuh oleh si maker tadi pada saat jatuh tempo. Tagihan wesel gagal bayar tidak bisa lagi dinegosiasikan. Ya, jadi jelas ya ini ya. Untuk yang honor berarti wesel tagih dikatakan honor ketika si yang berutang ini mampu membayar jumlah penuh pada saat tanggal jatuh tempo, dan kebalikannya. Dan sebaliknya dikatakan wesel tagih itu gagal bayar ketika wesel itu nggak bisa dibayar penuh pada saat jatuh tempo.
Allah Kita lihat ilustrasinya. Walder Company, ini untuk yang owner dulu ya, untuk yang owner, wesel tagih yang layak. Walder Company meminjamkan wesel Hightley Company senilai 10.000 euro tanggal 1 Juni. Jatuh temponya 5 bulan, kemudian bunganya 9%, dan apa nih? Tanggal jatuh temponya 1 November ya. Jangka waktunya tadi jangka waktu jatuh tempo 5 bulan ya. Jatuh temponya 1 November. Maka jurnal Walder untuk mencatat penerimaan tersebut adalah oh saya lupa jelasin yang ini ya. Nah, jadi untuk honor sama dishonor ini juga untuk jurnalnya berbeda ya, teman-teman ya. Kalau apa honor ya, hasil tagih yang layak ini kan berarti si pembuat kan mampu, si makernya mampu membayar jumlah penuh pada saat tanggal jatuh tempo. Berarti pada saat tanggal jatuh tempo, jurnal yang diterima oleh si PY adalah cash ya, cashnya karena dia menerima kas ya, maka dia mendebit kas, cash pada notes receivable pada wesel tagih, dan jangan lupa bunganya ya pada dan pendapatan bunga. Jadi cash pada wesel tagih dan pendapatan bunga. Sementara untuk yang dishonor, dishonor ini ya karena weselnya nggak dibayar ya pada saat jatuh tempo, maka kreditnya apa? Bukan kas ya, jelas bukan kas. Berarti kreditnya akan kembalikan lagi piutang ya, maka kreditnya nanti akan muncul piutang ya, piutang usaha pada wesel tagih dan pendapatan bunga ya. Jadi bedanya hanya di debitnya ya. Kalau yang wesel tagih yang honor tadi debitnya kas, sementara yang untuk dishonor debitnya piutang usaha. Nah, ini baru kita lihat contohnya. Tadi ya, Walder meminjamkan wesel nominalnya 10.000 euro, kemudian itu diterima tadi tanggal 1 Juni. Jangka waktunya 5 bulan, bunganya 9%, jatuh temponya 1 November. Maka si Walder menerima wesel tersebut, melakukan pencatatan penerimaan wesel itu berarti apa? Kalau 1 Juninya dulu lah, 1 Juninya berarti wesel tagih pada cash ya, wesel tagih pada kas sebesar 10.000 ya, baru nanti pada tanggal jatuh temponya 1 November si Walder yang menerima uang akan mendebit kas sebesar 10.375. Kok 10.375? Karena di sini ada bunga ya. Wesel tagih dicatat sebesar nominalnya yaitu 10.000 dan mendapatkan bunganya tadi ya. Bagaimana menghitungnya? 10.000 dikali 9% dikali 5/12. Dapatlah 375. Nah, ini untuk, masih ini ya. Nah, asumsikan Walder Company menyusun laporan keuangannya per 30 September ya. Katakanlah, misal si Walder ini menyusun laporan keuangannya per 3 bulan ya. Ya, per 3 bulan. Sementara tadi tanggal jatuh temponya kan 1 November ya. Nah, maka harus ada jurnal penyesuaian yang dia buat untuk mencatat, untuk mengakui bunga. Ya, untuk mengakui bunga selama 4 bulan yang udah berjalan ya. Berarti berapa tadi? Bunganya kan tadi bunganya jatuh temponya tadi kan 5 bulan ya. Sementara ini ada 4 bulan yang harus diakui dulu, berarti kita hitung bunganya 10.000 dikali 9% tadi ya, kemudian dikali 4/12 sama dengan 300. Ya, di sini kita harus melakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui bunga. Ya, jurnalnya adalah piutang bunga interest receivable pada interest revenue ya sebesar 300 tadi ya. 9% dikali 9%, 10.000 dikali 9% dikali 4/12. Nah, jurnal yang dibuat Walter tadi untuk mencatat pembayaran terhadap wesel ini pada tanggal 1 November pada saat jatuh temponya ya, berarti cash ya, dia menerima kas sebesar 10.375 sama wesel tagihnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu 10.000, kemudian piutang bunga yang tadi ya
yang sudah berjalan tadi sebesar 300, kemudian sisa bunganya adalah 75 ya, sisa sebulan ya. Sisa sebulan 75. Ini ya jurnalnya. Nah, kemudian untuk yang dishonor, wesel tagih yang gagal bayar, kita lihat ilustrasinya. Asumsikan bahwa Highly Company pada tanggal 1 November mengindikasikan bahwa ia nggak bisa membayar wesel tagih pada saat ini. Jika Walter Company mengharapkan penagihan di akhir waktunya, maka Walter akan membuat jurnal berikut pada saat wesel gagal bayar. Dengan asumsi tidak ada pengakuan bunga sebelumnya. Jurnalnya pada tanggal 1 November, tadi ya, seperti yang saya bilang tadi ya, hanya bedanya di debitnya saja. Kalau tadi yang untuk honor itu debitnya kas, sementara untuk yang dishonor ini debitnya piutang usaha. Ke bawahnya sama ya. Hasil tagih 10.000 pada piutang bunga sebesar 375. Ada risiko mungkin tidak lebih hebat yang Oke. Nah, kita sudah masuk ke penyajian dan analisis laporan. Ya, bagaimana penyajian dan analisis bagaimana penyajian terkait piutang ini, baik piutang usaha maupun piutang wesel ya, di laporan posisi keuangan dan di laporan laba rugi, kita lihat ya. Untuk penyajian, mengidentifikasi jenis-jenis utama piutang dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Mencatat piutang jangka pendek di bagian aset lancar. Jadi, piutang ini ya, piutang, baik piutang usaha maupun piutang wesel yang jangka pendek ya. Kan wesel tagih itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ada jangka pendek, jangka panjang. Untuk yang jangka pendek, ini kita akan mencatatnya di bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Kemudian perusahaan juga melaporkan jumlah piutang bruto dan cadangan piutang tak tertagih ya. Ini sebenarnya sudah saya jelasin ya kemarin waktu piutang usaha ya. Jadi di laporan posisi keuangan itu kita nanti akan mencatat piutang, kemudian di bawah piutangnya itu tepat di bawah piutang kita akan mencatat juga penyisihan ya, penyisihan piutang tak tertagih atau cadangan piutang tak tertagih ya. Cadangan atau penyisihan piutang ini merupakan akun kontra dari piutang ya. Jadi yang kita tulis tuh piutang bruto ya, piutang bruto. Baru di bawahnya cadangan, baru habis itu baru setelah dikurangkan kita akan mendapatkan piutang netonya berapa. Ya, gitu itu akan kita catat di aset lancar, laporan posisi keuangan. Kemudian untuk di laporan laba ruginya, apa yang akan kita catat terkait piutang ini, yaitu perusahaan akan melaporkan beban piutang tak tertagih, ya, beban piutang tak tertagih dan beban biaya jasa sebagai beban penjualan. Nah, ngapain tuh? Ya, jadi untuk di laporan laba rugi yang akan kita catat adalah beban piutang tak tertagih dan beban biaya jasa ya, service charge tadi. Kemudian apalagi? Pendapatan bunga ya. Tadi ya jangan lupa untuk wesel tagih ada bunganya ya. Nah, pendapatan bunga ini nanti akan kita catat di bagian pendapatan dan beban lain-lain. Kenapa nggak kita catat di pendapatan? Ya karena ini bukan termasuk pendapatan yang dihasilkan dari operasional perusahaan ya, makanya akan kita catat di pendapatan dan beban lain-lain. Begitu ya. Ini double ya. Sama ya seperti yang tadi ya. Nah, kemudian ini tuh rasio ya. Analisis rasio ini sebenarnya udah kalian pelajari di manajemen keuangan. Ini akan saya jelaskan singkat saja ya. Di sini ada rasio perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha itu rumusnya ini ya, penjualan kredit neto dibagi dengan rata-rata piutang usaha neto. Ini diketahui soalnya di atas, kemudian tinggal dimasukkan saja angkanya. Dapatlah di sini 18,8. Nah, untuk rasio perputaran piutang usaha itu tuh biasa digunakan untuk menilai likuiditas piutang ya, menilai kelancaran dari piutangnya perusahaan. Jadi untuk melihat perputaran piutang lah gitu ya. Nah,
Namanya perputaran piutang ya, semakin cepat ya, semakin cepat pasti akan semakin baik gitu ya. Itu ya. Kemudian ini ada lagi apa ini? Rasio periode, rasio ada konversi antara periode penagihan. Jadi hitungan hari. Oh, ini rata-rata penagihan dalam hitungan hari. Jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang usahanya 18,8 yang atas ini. Dapatlah 19,4. Ini berarti rata-rata piutang yang bisa ditagih piutang yang bisa ditagih itu rata-rata dalam waktu 19 hari ya, 19,4 hari. Sudah, alhamdulillah selesai materi kita untuk akuntansi piutang. Untuk tugas atau soal-soal latihan sudah saya share di si akad. Silakan teman-teman kerjakan. Insya Allah pekan depan, Rabu depan akan kita bahas ya. Dan kita akan melanjutkan bahasan mengenai aset ya pekan depan insya Allah. Baik, terima kasih. Saya cukupkan ya teman-teman. Saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutupannya tuh dengan dua